Dulu. Selamat pagi anak-anak. Jadi sebelum pembelajaran ini, alangkah baiknya kalian itu melihat sisi kanan dan sisi kiri apakah ada sampah atau tidak. Oke, nah sebelum pembelajaran alangkah baiknya baca doa dan dipimpin oleh saudara Malikul Arza. Ya, saudara Malikul Arza, pimpin doa. Selesai. Sebelum Bapak menerangkan tentang pembelajaran ini, apakah di sini ada yang hadir? Oh ya, ada semua ya. Oke. Jadi Bapak di sini akan menerangkan sistem ekonomi. Nah, menurut Gilarso, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, para konsumen, produsen, pemerintah, dan sebagainya dalam menjalankan ekonomi tersebut. Nah, jadi pada dasarnya sistem ekonomi ini yaitu suatu cara untuk mengajar dan untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi masyarakat, baik dari pemerintah maupun swasta yang berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai suatu kesejahteraan. Dan jadi fungsi ekonomi yang pertama yaitu tentu saja sebagai penyedia dorongan untuk produksi, terus yang kedua sebagai mengordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, bisa ada menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan lancar. Nah, yang keempat itu sebagai pengatur dan pembagian produksi di seluruh masyarakat. Nah, sistem ekonomi sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem ekonomi berpusat, sistem ekonomi kapital atau sistem ekonomi pasar, ada sistem ekonomi campuran dan juga sistem ekonomi demokrasi. Nah, yang pertama yaitu ada sistem ekonomi berpusat. Nah, sistem ekonomi berpusat ini diartikan sebagai suatu sistem dengan kendali yang ketat, tentunya berada di pihak pemerintahan dalam menentukan kepemilikan bisnis, laba, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, adapun dari ciri-ciri ekonomi pusat ini, yaitu yang pertama semua sumber daya ekonomi dikuasai negara atas nama rakyat. Seluruh kegiatan produksi diusahakan bersama. Tidak ada perusahaan swasta yang ada yaitu perusahaan negara. Harga dan penyaluran barang tentunya ini ditentukan oleh negara, pemerintah. Yang terakhir yaitu jenis pekerjaan dan pembagian kerja tentunya diatur oleh pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi berpusat ini yaitu yang pertama ada tentunya semua tanggung jawab dalam perekonomian itu tentunya pemerintah yang bertanggung jawab. Nah, yang kedua itu pemerintah dapat menentukan jenis industri ataupun produksi, dan pemerintah mengatur distribusi barang. Yang terakhir, pemerintah sudah melaksanakan pengendalian dan pengawasan. Tentunya di samping ada kelebihan, tentunya di sini ada kekurangan dari sistem ekonomi terpusat ini. Yang pertama yaitu hak milik perseorangan itu tidak ada. Dan yang kedua yaitu potensi dan kreativitas dari masyarakat tidak berkembang dalam perekonomiannya. Selanjutnya yaitu ada sistem ekonomi kapital atau bisa disebut dengan sistem ekonomi pasar. Adam Smith ini seseorang yang mencetus sistem ekonomi kapitalisme klasik misalnya, yang mengekspresikan gagasan laissez-faire dalam ekonomi. Nah, dalam ekonomi
ekonomi kapital ini mengubah sebagai sistem ekonomi semata-mata mementingkan kapital untuk mendapatkan kapital yang lebih besar atau untuk menentukan keuntungan yang lebih besar sebesar-besarnya. Nah, dalam sistem ekonomi kapital ini tentunya pemerintah itu tidak harus ikut campur dalam sistemnya. Ada juga pemerintah itu sedikit ikut campur dalam sistem ekonomi kapital ini. Nah, ada pun ciri-ciri dari sistem ekonomi sistem ekonomi kapital ini. Yang pertama itu semua alat dan produksi tentunya dikuasai oleh perseorangan. Terus seseorang itu bebas memilih pekerjaannya. Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksi dengan harapan mendapatkan hasil laba yang sebesar-besarnya atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, yang terakhir itu tentu saja campur tangan negara itu ditiadakan ataupun ada juga dibatasi. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi kapital ini yaitu setiap individu itu bebas mengatur perekonomiannya. Nah, yang kedua yaitu setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi. Yang ketiga adanya persaingan mengarah ke kemajuan ekonomi. Yang terakhir itu produksi berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kekurangan dari sistem ekonomi pasar ini, sistem ekonomi kapital ini yaitu menimbulkan eksploitasi, terus menimbulkan monopoli, terus tidak ada perantara pemerataan pendapatan, dan terakhir itu terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem yang di satu sisi pemerintah ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Terus akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonominya. Nah, dalam sistem ekonomi ini pemerintah dan swasta mempunyai peranan yang seimbang dalam kegiatan ekonominya. Nah, ciri-ciri dari ekonomi campuran ini tentunya yang pertama yaitu ada gabungan dari sistem ekonomi pusat dan kapital. Yang kedua itu harga modal dan sumber daya yang vital dikuasai langsung oleh pemerintah. Yang ketiga itu peran pemerintah dan swasta itu seimbang. Yang keempat itu pemerintah melakukan kegiatan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini itu setiap hak individu diakui. Yang kedua itu penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali, sektor ekonomi diarahkan kepada kepentingan masyarakat, dan terdapat sebuah kebebasan dalam usaha serta kestabilan ekonomi bertambah. Nah, kekurangannya dalam sistem ekonomi campuran ini yaitu beban pemerintah bertambah dibandingkan sektor swasta. Yang kedua itu pihak swasta kurang memaksimalkan kepentingannya. Yang ketiga tidak ada kejelasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang keempat itu ketimbangan dalam pengelolaan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya. Nah, yang terakhir yaitu sistem ekonomi demokrasi. Tentu saja demokrasi ekonomi ini menunjukkan arti produksi dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Tentu saja sistem ekonomi demokrasi ini terdapat ada di negara kita sendiri. Nah, sistem ekonomi di Indonesia ini tentunya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945 serta GHBN, sehingga sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi,
sistem ekonomi di Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan 1945 serta GBHN sehingga dapat disebut sebagai sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat berperan penting aktif, sementara pemerintah kewajiban hanya memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi demokrasi yang pertama tentunya adanya kebebasan dalam berkreasi dan inovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Perekonomian nasional diutamakan tentunya untuk masyarakat. Yang ketiga itu perekonomian berjalan secara kolektif. Yang terakhir itu hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatnya itu tidak mengganggu dengan kepentingan umum. Nah, selain ada kelebihan, tentunya ada kekurangan sistem ekonomi demokrasi. Yang pertama itu perekonomian kurang efisien karena setiap ekonomi demokrasi itu membutuhkan waktu. Nah, yang kedua itu proses pengambilan keputusan tentunya lambat. Dan terakhir itu timbulnya monopoli, yakni pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok. Nah, sekian itu dari materi Bapak. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, baik, Bapak akan memberikan satu evaluasi. Evaluasi itu sebuah tanya jawab. Oke, yang pertama yaitu sistem ekonomi apa? Sistem ekonomi di sini yaitu gabungan antara sistem ekonomi pusat dan kapital. Dan tahu? Ya, coba Fatul, sistem ekonomi apa? Campuran. Oke, siap, betul. Ya, yaitu dari sistem ekonomi kapital dan gabungan dari sistem ekonomi kapital dan pusat itu termasuk dari sistem ekonomi campuran. Nah, di Indonesia ada lagi satu lagi nih. Di Indonesia itu apakah menganut sistem ekonomi terpusat? Tidak. Iya, tidak. Jadi di Indonesia itu menganut sistem ekonomi apa? Demokrasi. Siapa tadi? Atur. Oh, Fatul lagi ya. Jadi di Indonesia ini tentunya yaitu menganut sistem ekonomi demokrasi. Nah, sekian pelajaran hari ini. Nanti bisa dilanjut kembali tentang sejarah ekonomi. Sebenarnya sekian itu saja. Materi dari Bapak sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.